ini budaya pambukane rasa. Ya Bapak Ibu, para pemerhati seni, kami akan menggelar tentang sejarah dan perjalanan Raja Sabrang yang ini tokohnya Klono Sewandono adalah raja yang berkuasa zamannya Panji, menguasai Pulau Jawa bahkan sepertiga dunia di wilayah Nusantara termasuk jajahannya. Beliau adalah tokoh yang kaya raya, bergelar negaranya Rancang Kencono. Nopo to Rancang Kencono? Rancang Kencono itu adalah konstruksinya emas saking kaya. Mungkin akan saya ceritakan sambil duduk-duduk. Ini adalah pambukane Sabrang dengan gerakan begitu. Nah, dan bercerita banyak. Di sini Klono Sewandono adalah seorang raja yang berkelana menjajah semua wilayah Nusantara, termasuk wilayahnya Panji-Panji yang ada di Pulau Jawa. Di antaranya mulai Babat Panji Kediri pertama, zamannya Galuh dan Pamenang, dan Jenggolo Daha sampai keturunannya. Beliau adalah raja yang sangat keras, angkara murka, donyaku pandaku, donyamu pandaku, gandring mamrat mamung, mamrat mamung mat singo barung, gajah endro lumajar lumawa katon, bung singo dulu kang tumuruna, pola tono margoso. Donyaku pandaku, pandamu pandaku. Ya itulah kekuasaan Raja Sabrang Klono Sewandono mencapai sesuatu dengan spirit semangatnya yang tinggi, ingin menguasai dunia. Baik para pemerhati seni, kita akan menceritakan sejarah topeng Klono Sewandono. Apa arti nama sebuah Raja Sabrang ya, yang namanya Klono Sewandono? Klono itu adalah seorang pengelana dari negeri seberang ya. Dono itu weweh, jadi dimana-mana tempat dia suka, berharap dan ingin memiliki, yaitu dari arti nama adalah Klono Sewandono. Apa negaranya Klono Sewandono? Klono Sewandono adalah seorang raja yang kaya raya, makanya dengan julukan negerinya adalah ada yang negeri atas angin, adalah yang tidak bisa dipantau karena kekayaannya yang sudah melimpah ruah, dan negerinya lagi adalah Rancang Kencono. Rancang adalah rancangan, Kencono tumas. Dadi negara niki sugih mrewah-mrewah, sugih bondo bandu. Rancang Kencono itu adalah konstruksinya emas. Saking sugihnya dilambangkan kekayaannya itu, konstruksinya bangunannya kerajaan itu dari emas. Saking kayanya adalah sugih bondo, sugih donya, sugih kencono, sugih wanita, karena ingin memiliki istri banyak. Semuanya putri yang cantik, ratu yang cantik, atau istri raja-raja di Nusantara bahkan di dunia akan dimiliki. Itu adalah dari cerita Klono Sewandono.
Dan ini kembali lagi juga menceritakan kenapa Klono Sewandono itu warnanya merah. Kalau kita melihat dari filosofinya adalah tak jauh dari ajaran Jawa ya, berasal dari dulur papat limo pancer. Nah, dulur papat limo pancer itu ada saudara yang warnanya merah. Jadi seduluran itu ono sing warnane abang, manggone ndek kuping. Ya, sedulur papat limo pancer yang warnanya merah itu lungguhe ning kuping. Segorone getih. Ya. Gununge geni, jadi menyimpulkan sebuah amarah, keinginan nafsu yang besar ingin memiliki. Jadi kalau orang marah itu bukan matanya yang merah, yang merah itu kupingnya. Oh, kupingnya beranang, itu berarti orang marah. Itu wis kesusupan sedulur papat limo pancer sing kanggone ning amarah, lungguhe ning kuping. Nah, ini adalah visual dari perwujudan sebuah seduluran yang terwujud divisualkan dalam bentuk karya seni. Nah, simbolnya ini juga ada, namanya ceplok suryo. Ceplok suryo itu adalah kembang matahari yang ceplok, jadi lagi memanas, lagi menyala, sebuah semangat, sebuah spirit untuk mengikuti nafsunya, lakune geni. Jadi ono ilmu jenenge segoro geni ku ya ungkapan dari ini, sebuah amarah yang diwujudkan dalam bentuk sebuah ilmu yang diwujudkan babakan ilmu yang mempunyai panas atau semangat dari api. Nah, kenapa kok ada melati dirunci? Karena sebuah nafsu kalau tidak dikendalikan dengan pengangoni atau panceri itu tidak terkendali. Makanya ada melati dirunci. Melati itu mel, doa ya, dalam hati yang dirunci. Jadi sebuah nafsu yang sing jenenge angkara murka itu akan dikendalikan oleh ya ini melati, doa dalam hati, ditata. Jadi dingon, tapi dikendalikan supaya tidak lepas dari kendali. Makanya dulur papat limo pancer itu tidak terlepas dari pancernya adalah pengendali nafsu petang pengkoro, yaitu aluamah, amarah, mutmainah, subiyah. Termasuk amarah ini salah satu perwujudan visual yang terlahir dalam jiwa Klono ini, ngumbokoro ya, berarti ngumbar hawa nafsu, tonyaku, tonyamu bandaku, tonyaku bandaku, bojomu bojoku. Ya, itulah adalah karakter dari tokoh Klono Sewandono. Baik para hadirin, nanti akan berlanjut ya ageman. Jadi Klono Sewandono ini juga punya ageman ya. Agemannya ini adalah salah satu pusaka. Jadi ini yang saya pakai ini, pakai ini adalah ini adalah pusaka agemannya Klono Sewandono ya. Pusaka ini adalah namanya Singo Barong. Jadi sebuah singa titiannya. Dulu memang Rojo Klono Sewandono ini datang ke Jawa, bertarungnya dengan raja penguasa Jawa namanya Singo Barong. Singo Barong ini adalah rajanya singa yang setengah siluman, bisa terbang, tapi bisa ditaklukkan oleh Klono Sewandono. Itu bisa dilanjutkan dalam cerita babakan Panji, Dewi Sekartaji yang sekarang dilestarikan oleh orang Ponorogo itu. Jadi Singo Barong itu tumpaane Klono Sewandono. Untuk apa? Untuk melamar putri. Kalau dalam cerita Ponorogo Putri Songgolangit, kalau cerita babakan Panji yang ada di Jawa Timur adalah untuk ini ingin memiliki atau meminang putri Dewi Sekartaji.
Ya, pada waktu itu Sekartaji adalah putri Kediri dari kerajaan Kediri. Nah, Singobarong inilah adalah salah satu pusaka andalan yang berwujud pusaka ya. Kalau wujud hewannya singa yang bisa terbang ditumpai oleh si Klono Sewandono. Nah, Klono Sewandono itu beberapa versi, ada setiap daerah itu bisa ganti nama. Kalau di Sulawesi atau Kalimantan tuh bernama Raja Kelana itu Haron Skeper. Jadi muridnya Kraeng Sengkolo, Kraeng Dwi Ponggo, Kraeng Projo. Ya, jadi semua kraeng itu adalah bisa jadi pasukannya. Baik para hadirin, para permesa, pecinta seni dan budaya, ini adalah bagian salah satu gelar Laguning Klono Sewandono dalam perjalanan sebuah titian ingin menguasai dunia atau menguasai kekuasaan baik negara orang lainnya Madukasai maupun putri-putri atau ratu yang ada di kerajaan lain. Nanti bisa kita lanjutkan season berikutnya.